Gazwah Info, aktual dan inspiratif. Gantikan materi ospek di kampus. Ustadz Khalid Basalamah beri materi kepada ribuan mahasiswa baru di kampus UPI Padang. Sudah menjadi budaya dan keharusan bagi sebagian besar kampus di Indonesia. Setiap datang mahasiswa baru di tahun ajaran baru, maka dilakukan masa orientasi atau ospek. Sejatinya, ospek tujuannya adalah untuk memperkenalkan lingkungan kampus dan dunia perkuliahan. Ospek akan membantu mahasiswa baru untuk mengetahui lingkup universitas, fakultas, senior, dan teman seangkatan. Kegiatan ini merupakan pembekalan untuk mempersiapkan mahasiswa baru untuk mengetahui perkuliahan yang sebenarnya. Akan ada dosen yang mengajarkan materi seperti di dalam kelas. Biasanya, materi yang diajarkan berupa informasi seputar sistem, akademis, dan pengembangan kepribadian. Jika kita lihat sejarahnya, ospek merupakan warisan dan budaya dari kolonial Belanda di tanah air. Ospek sudah diterapkan pada tahun 1898 sampai dengan 1927 di Stovia, salah satu institut pendidikan atau sekolah dokter kota Batavia. Perpeloncoan sudah dilakukan dengan menjunjung tinggi status senior dan junior. Senior akan memberikan banyak tugas kepada junior. Acap kali tugas yang diberikan keluar dari ranah pendidikan dan tak masuk akal. Ospek terus berlanjut pada institusi pendidikan di tahun 1927 sampai dengan 1942 dengan penetapan yang lebih formal dan keikutsertaan yang bersifat sukarela. Sekitar tahun 1950-an, tradisi ospek kian berkembang di kampus-kampus Indonesia dan mengalami berbagai perubahan nama. Menurut SK Menteri P dan K nomor 043-1971, nama Mapram masa permahasiswa diganti dengan Pekan Orientasi Studi atau POS. Sudah saatnya bangsa kita Indonesia memberikan dasar awal pendidikan yang baik bagi para tunas bangsa yang berkarakter, beradab, bermoral, santun, agamis, cerdas dan jujur serta modern. Karena berangkat dari sinilah pembekalan yang baik bagi para mahasiswa baru untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Salah satu kampus ternama Universitas Putra Indonesia atau UPI Padang mengubah sistem orientasi mahasiswa baru dari sistem warisan kolonial dengan sistem seminar atau daurah yang berisi materi pendidikan mahasiswa berkarakter dengan sumber materi dasar Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemateri berilmu dan berkualitas dengan akhlak yang luhur akan menanamkan semangat tinggi untuk para calon mahasiswa baru. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Yang pertama kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Dr. Khalid Basalamah hafizahullahu ta'ala bersama tim Gazwah TV dan KHB Official yang telah bersama kami 4 hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Tidak lain dan tidak bukan kegiatan ini ditujukan kepada mahasiswa dan mahasiswi baru yang mana insya Allah atas izin Allah nanti akan mengenyam pendidikan 4 tahun ke depan bersama Universitas Putra Indonesia. Kami yayasan dan segenap sivitas akademika Universitas Putra Indonesia IPTK Padang paham sekali dan yakin sekali bahwasanya pendidikan formal atau pendidikan kampus itu tidak bisa hanya akademik saja, tapi yang paling utama adalah akidah ataupun pendidikan karakter. Alhamdulillah lebih dari 6.000 orang yang hadir dalam 4 hari ini sudah mengikuti program daurah bersama Ustadz Dr. Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala. Dan perlu juga kami sampaikan bahwasanya program ini sudah kami lakukan dari tahun 2004, kami sudah tidak ada lagi perpeloncoan. Target yang kami harapkan adalah supaya mereka mengenal siapa Tuhan mereka dan bagaimana mereka harusnya menjadi manusia di muka bumi ini dan bagaimana mereka sebenarnya harus berpikir sebagai mahasiswa. Jadi yang kami lihat banyak orang pintar di Indonesia, banyak orang jenius di Indonesia, tapi belum tentu akidah dan akhlaknya lurus. Indonesia bukan krisis orang pintar, tapi orang jujur. Dari sinilah kami berharap atas izin Allah, semoga kami dapat mencetuskan, menetaskan
persoalan tersebut melalui program pendidikan karakter dari Universitas Putra Indonesia ini. Kita melakukan ini, alhamdulillah, ini nampak perubahan bagi mahasiswa, bahwasanya mereka itu tidak hanya kuliah untuk belajar ilmu pengetahuan umum saja, tapi mereka juga diajar akhlak, diajar kedisiplinan, diajar akidah, dan diajar juga bagaimana sebenarnya menjadi manusia yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dari program-program sebelumnya, ini menjadi suatu capaian tersendiri. Mahasiswa jadi mengetahui bagaimana cara beribadah yang baik. Ada program juga tadi Ruqyah Syariah, dan juga ada program tentang Birrul Walidain atau berbakti kepada orang tua, yang semoga ini dapat mengubah pola pikir para mahasiswa kita insya Allah. Pendidikan karakter ini insya Allah bukan hanya selesai di 2 atau 4 hari ini. Jadi kami juga ada mata kuliah pendidikan karakter yang insya Allah kami akan merujuk juga dari materi-materi yang ada pada hari ini. Dan juga kami juga selalu buka program-program seperti pendidikan karakter ini di akhir akan mau lulus nanti insya Allah. Jadi mereka masuk dan keluarnya akan melalui filter dari pendidikan karakter ini insya Allah. Ustadz Khalid Zaid Abdullah Basalamah atau yang biasa dikenal dengan nama Ustadz Khalid adalah anak negeri kelahiran Makassar. Yang pendidikan SMA-nya di Madinah, Saudi Arabia. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Madinah, Saudi Arabia. Gelar magisternya diselesaikan di Universitas Muslim Indonesia. Dan gelar doktornya diperoleh di Universitas Tun Razak, Malaysia. Saat ini kesibukan beliau berdakwah, mengisi kajian Islam dari masjid ke masjid, serta memanfaatkan perkembangan teknologi seperti platform medsos yakni YouTube KHB Official, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, media online, Ghazwah TV yang semuanya dimanfaatkan untuk berdakwah. Ini adalah salah satu ustadz yang layak menjadi model berdakwah bil lisan. Inilah dia, Ustadz Khalid Basalamah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya tidak suka dengan kalimat pesimis dan saya suka sekali dengan al-fa'al. Maka berkata para sahabat, apa itu al-fa'al ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Dalam menyampaikan dakwahnya, beliau selalu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadith, serta dari pemahaman para sahabat serta ulama dalam tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang segala kebaikan dan nikmat tersempurnakan dengan izinnya. Inilah yang sering diucapkan oleh baginda Nabi SAW di saat nikmat itu melimpah dan Allah SWT berikan kesempatan. Apakah kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau menjauhi perbuatan dosa atau mungkin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan pelatihan untuk para mahasiswa UPI, Universitas Putra Indonesia di Kota Padang untuk yang kesekian kalinya, dan di kali ini kami sudah mengadakan pelatihan ini untuk angkatan tahun 2021 sampai 2022. Dua angkatan ini disatukan karena memang kemarin ada kasus pandemi. Tujuan daripada pelatihan ini untuk mahasiswa yang baru masuk agar mereka memiliki pemahaman yang baik, walaupun itu sangat mendasar berhubungan dengan masalah agama Islam. Mayoritas peserta semuanya adalah muslimin dan muslimat. Namun ada juga di antara mahasiswa dan mahasiswi dari non-muslim, dan kita persilahkan mereka untuk ikut dan kalau ingin mengenal lebih jauh tentang masalah Islam. Dan alhamdulillah kami mengisi dengan beberapa judul tema yang kami anggap adalah pondasi dasar dalam masalah agama, seperti asas akidah 1 yang berisikan kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Situ kita fokus untuk membahas tentang siapa itu Allah, bukti-bukti kalau Allah itu ada,
dan memang dia adalah satu-satunya Tuhan, baik secara dalil, nakli, dari wahyu Al-Quran dan Sunnah, ataupun secara akli, secara rasional. Dan juga kita sempurnakan bahasan itu dengan menjelaskan tentang masalah syaitan dan juga sihir. Kemudian kita ada metode, mengajarkan metode ke mahasiswa untuk ruqyah syariah, pengobatan nabawiyah, mengikuti Nabi untuk mengobati diri dari sihir, segala macam penyakit, racun, ya, ini diajarkan. Kemudian kita ada asas akidah 2, berisikan tentang masalah Rasulullah SAW, mengenal Nabi Muhammad SAW lebih jauh, nama beliau, nasab beliau, kemudian juga berhubungan dengan masalah mukjizat beliau SAW, kedudukan beliau. Ada juga asas akidah 3, ini membahas tentang masalah mengenal agama Islam lebih jauh, ya, bahwasanya agama ini Allah pilih dan Allah tentukan dari awal sampai akhir para nabi adalah satu, yaitu agama Islam, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina indallahil Islam." Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian juga kita ada bahasan tentang masalah fikih praktis, menjelaskan tentang masalah sholat dan segala macam yang berhubungan dengan sholat, keutamaan sholat, tata cara sholat, hal-hal yang wajib dalam sholat, rukun-rukun sholat, hal-hal yang membatalkan. Kemudian juga ada bahasan tentang masalah zakat dan berhubungan dengan zakat, ada yang berhubungan bahasan juga tentang Ramadan, puasa dan berhubungan dengan masalah Ramadan itu sendiri. Kemudian juga ada bahasan tentang haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Kemudian juga kita ada membahas tentang masalah pembentukan karakter, jujur, amanah, ya, tanggung jawab, semua itu dengan dalil-dalil nakli dan akli secara wahyu dan juga akal. Dan juga ada terakhir materi tentang muhasabah atau introspeksi diri. Kita kembali merefleksi lagi pemahaman kita tentang masalah dunia ini sebentar dan kita semua akan menuju ke akhirat, bagaimana ada prosesi kematian yang harus kita lalui semuanya walaupun kita sehat, dan itu kita adakan pelatihan dengan cara mendatangkan kain kafan, kemudian mengajak mahasiswa untuk praktek di lapangan, mereka bagaimana merasakan menjadi jenazah selama 5 menit. Setelah itu kami akan memproses dia untuk masuk ke miniatur, ya, liang lahat. Lalu kemudian kita ajak untuk, ya, memikirkan dan merenungi peluang-peluang amal soleh yang luput dari dia, peluang-peluang dosa yang selalu dia kerjakan, ya, sehingga sekarang dia khawatir, ya, kekurangan pahala dan juga justru Allah hukum dengan dosa-dosanya. Kemudian setelah itu dia berbagi dengan teman-temannya apa yang dia rasakan. Alhamdulillah semua rangkaian ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kami bahas panjang lebar di angkatan tahun 2020 sampai 2021. Nah, angkatan 2021 sampai 2022 ini kami membahas beberapa tema saja karena melihat waktu yang sangat padat. Kami sempat membahas dari 8 tema, ada 4 tema saja. Fokus kepada asas akidah 1, kemudian fokus kami tambahkan dengan tema tentang pentingnya bakti pada orang tua. Kemudian juga ada bahasan tentang masalah introspeksi diri atau muhasabah. Semoga semua ini Allah SWT jadikan sebagai tambahan amal kita semuanya, baik saya pribadi dan juga tim, serta seluruh jajaran pengurus dan bagian administratif kampus UPI, serta seluruh mahasiswa dan mahasiswa yang sudah partisipasi bersama kami, dan juga teman-teman yang mengikuti semua acara kami di media, live ataupun siaran ulang. Semoga menjadi pahala tambahan kita nanti pada hari kiamat, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya juga, dan semoga juga bisa memberikan kesadaran penyebab daripada hidayah kita lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan, konsep materi yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah adalah pemberian materi religius secara persuasif, mengajak bagaimana mereka untuk bisa menghargai jasa orang tuanya, bagaimana mereka bertahan diri dari gangguan sihir dan jin, serta mengendalikan diri dengan cara pentingnya mengingat kematian. Materi ini adalah dasar bagi para mahasiswa baru untuk menguatkan jati diri sebagai penuntut ilmu, agar tidak terganggu dengan cita-cita awal mereka berangkat belajar sampai mereka sukses menyandang gelar sarjana. Karena dalam dunia pendidikan di perkuliahan, rintangan, hambatan, serta godaan akan sangat besar menerpa setiap perjalanan mahasiswa baru menuju keberhasilan menjadi sarjana. Alhamdulillah sejauh ini satu-satunya menurut saya yang universitas di Sumatera Barat khususnya yang menggunakan metode pendidikan karakter langsung dengan metode dakwah, daripada kita melakukan peloncoan dan segala macam yang tidak sesuai dengan syariat. Karena saya dosen, insya Allah
berharap bahwa dengan adanya pembekalan karakter ini mahasiswa lebih dekat lagi dengan agamanya, lebih dekat lagi dengan syariat Islam supaya akhlak dan adab yang ada dalam Islam itu bisa melekat ke diri dia dan menjadi karakter-karakter sahabat Rasulullah, kira-kira seperti itu. Karena memang hidup kita diatur dengan tuntunan agama. Insyaallah seperti itu. Konsep materi yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah melalui metode pembelajaran ini sangat mudah, ringan, dan menarik, sehingga materi ini bisa diterima oleh para mahasiswa sebagai pengganti ospek. Namun demikian, daurah pengganti ospek yang disampaikan oleh Dr. Khalid Z. Abdullah Basalamah, LCMA, atau yang biasa disapa Ustadz Khalid, kesemuanya berdasarkan kebijakan sivitas akademis kampus tersebut. Wah, Masya Allah teman-teman semua, akhirnya hari ini udah selesai rangkaian 4 hari pendidikan karakter untuk 2 angkatan UPI YPTK Padang. Masya Allah, kampus di Kota Padang udah meninggalkan ospek yang perpeloncoan-peloncoan itu udah ditinggalin. Sekarang ospeknya lebih ilmiah, didatangkan pemateri yang Masya Allah luar biasa banget. Guru kita bersama Ustadz Dr. Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Bang Kevin harap mudah-mudahan kampus-kampus yang lain dapat meniru program seperti ini, ospek yang lebih bagus, yang lebih ilmiah untuk mendidik anak-anak kita di masa yang akan mendatang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghazwah Info, aktual dan inspiratif.